Hold it. Your sleeve. Let me out. Open the airlock. No. Open the door. Then we have to flash. Our protocol... I decide what protocol is. Sir, the restraints. Open the door! This facility has been sealed. No one leaves. Apa yang Anda pikirkan kalau Anda punya kemampuan melipat gandakan sesuatu? Sudah pasti Anda akan menjadi orang yang berbahaya. Tetapi saya bukan akan membahas cara melipat gandakan diri sendiri seperti tayangan di awal tadi. Yang saya mau bahas adalah ilmu atau kebijaksanaan dari masa lampau. Bagaimana cara menggandakan sesuatu yang dikehendaki setiap orang, yaitu uang. Banyak orang berusaha untuk memiliki kemampuan melipat gandakan benda tersebut. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan dengan seseorang yang katanya mengklaim bisa menggandakan uang. Tetapi faktanya itu semua bohong, palsu. Bagi Anda yang ingin memiliki kemampuan melipat gandakan benda tersebut, mungkin Anda ingin menjadi orang yang berbahaya bagi tetangga Anda, bagi lingkungan Anda, atau bahkan bagi komunitas Anda. Dan saya di sini akan membagikan sebuah rahasia dari masa lampau yang digunakan oleh tokoh-tokoh besar di dalam sejarah yang tertulis di literasi yang suci. Membagikannya bagi Anda yang sudah ditakdirkan menemukan video ini. Jadi tetap fokus di sini. Greetings, my relatives. My name is Mishomas. I am a storyteller among our native peoples. Today, I want to tell you a story from the sacred book that many call I will retell this story in a way that will relate to our native people. All we had was 5 pieces of fry bread and 2 fish, so we gave them to Creator Sets free. He took the fry bread and fish, looked up into the spirit world above, and spoke a blessing prayer over them. He broke the fry bread into smaller pieces and gave them to us to give to the people. There was enough for everyone, with 12 baskets full left over. Di masa lampau ribuan tahun silam, setidaknya ada 2 tokoh yang dicatat dalam literasi yang sakral yang memiliki kemampuan untuk melakukan
pelipat gandaan terhadap suatu hal. Dan kedua orang tersebut melakukannya dengan cara yang sangat identik, mirip atau hampir sama. Dan di sini saya akan mengungkapkan rahasia tersebut bagi Anda. Setiap orang dewasa memiliki pemikiran ingin menambah atau melipat gandakan apa yang dimilikinya sekarang. Dan yang paling umum kembali saya katakan adalah uang. Karena kalau jumlah uang sudah dilipat gandakan, maka hal lain-lainnya juga bisa dilipat gandakan dengan mudah. Seperti kendaraan, rumah, dan lain-lain. Tapi untuk mencapai itu, hanya sedikit orang yang mampu dan memahami untuk melakukannya dengan benar. Sebagian orang berusaha mencapai itu dengan cara yang keliru, hingga akhirnya mereka terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri dan berakhir di kubangan nestapa. Mereka adalah koruptor, penipu, atau pelaku kriminal lainnya. Bagi Anda yang ingin memiliki kemampuan melipat gandakan suatu hal, sebut saja uang, dengan cara yang bersih dan tak ada efek buruk di kemudian hari, maka Anda telah menemukan video yang tepat. Dan inilah cara melipat gandakan, the law of multiply. Dalam proses melipat gandakan sesuatu, setidaknya ada dua hal yang harus Anda pahami, Anda mengerti dan lakukan. Yang pertama adalah break down the scale. Yang kedua, spread as seed. Mari kita selami kedua hal ini dengan lebih dalam. Yang pertama, break down the scale. Artinya, pecahkan menjadi ukuran yang kecil-kecil. Seperti yang sudah saya tampilkan di visual sebelumnya, bahwa seorang nabi ketika akan melipat gandakan dari hanya 5 keping roti dan 2 ekor ikan, ia melakukannya dengan cara break down the scale, yaitu memecahkannya menjadi potongan yang kecil-kecil. Itu salah satu tindakan realnya, tindakan nyatanya. Ada rahasia, ada kekuatan yang tidak bisa kita lihat di dunia metafisik, bahwa ketika itu dipecahkan menjadi kecil-kecil, kemudian roti itu menjadi berlimpah, menjadi sangat banyak, sehingga mampu memberi makan bagi ribuan orang pada saat itu. Contoh lain adalah ketika Anda berada di layar laptop seperti yang Anda lihat sekarang ini. Ketika scale-nya dimasukkan dalam scale yang besar, maka tampilan footage yang ada di layar hanya berisi 4 jendela, 4 footage. Tetapi coba ketika Anda breakdown scale-nya menjadi tampilan yang lebih kecil, maka di layar akan tampak lebih banyak footage yang terlihat. Itu adalah contoh konkret bahwa keajaiban dari membreakdown scale itu dapat membuat sesuatu menjadi lebih banyak, berlipat kali ganda, bermultiplikasi. Jika Anda ingin melipat gandakan sesuatu, sebut saja uang, maka yang harus Anda lakukan adalah pecahkan nilai uang tersebut, berapapun nilai awalnya. Mungkin 1 juta, mungkin 500.000, atau mungkin 100.000. Jika sudah Anda tentukan sebuah jumlah, satu jumlah, maka jumlah uang tersebut harus dipecah-pecah menjadi pecahan kecil. Di Indonesia, di kita ada pecahan 100.000, ada pecahan 50.000, 20.000, dan 10.000. Pecahkan jumlah tersebut ke dalam pecahan kecil tersebut. Lalu setelah uangnya dipecahkan menjadi pecahan-pecahan kecil, apa yang harus kemudian dilakukan? Langkah berikutnya adalah yaitu hal yang kedua, spread as seed. Apa maksudnya? Maksudnya adalah uang yang dipecah-pecahkan tadi yang menjadi nilai pecahan kecil, sebarkan itu sebagai benih
Ini mirip atau identik dengan proses menyemai saat menanam padi. Dan berikan uang tersebut kepada orang-orang yang Anda anggap layak menerimanya. Dan uang yang telah disebar akan secara metafisik bermultiplikasi atau melipat gandakan dirinya dengan cara yang tak terlihat. Dan pada saatnya kita akan mendapatkannya kembali dengan jumlah yang tidak lagi sama atau berlipat kali ganda, seperti layaknya memanen sesuatu. Saya memberi catatan penting di sini. Nilai uang yang dipecah-pecahkan menjadi pecahan kecil dan disebar bukan keseluruhan dari jumlah uang yang Anda miliki sekarang. Tapi ada presentase kecil, presentasi tertentu yang dalam ajaran tiap-tiap golongan itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang 2,5%, ada yang 10%, dan lain-lain. Nah, jumlah itulah yang saya maksud, yang harus Anda pecahkan dan sebarkan sebagai benih. Dengan cara demikian, Anda memiliki kemampuan melipat gandakan uang tersebut dengan cara yang baik dan benar dan tidak memiliki efek samping di kemudian hari seperti yang banyak orang lakukan hari-hari ini. Lalu mungkin Anda bertanya, berapa lama saya akan memanen atau mendapatkannya kembali? Saya katakan penentunya juga ada di dalam diri Anda sendiri, masing-masing kita. Dengan sikap tertentu bisa menjadi lebih cepat panennya, tetapi dengan sikap yang berbeda bisa menjadi lebih lambat. Tetapi pada akhirnya siapapun yang melakukan prinsip ini atau the law of multiply ini tetap akan mendapatkannya kembali, akan menuai, akan panen. Dan kalau Anda sudah melakukannya dengan benar, maka dapat dipastikan Anda menjadi orang yang berbahaya bagi tetangga Anda, bagi lingkungan Anda, bagi komunitas Anda, dan dimanapun Anda berada. Bukan karena perilaku jahat Anda, tetapi Anda akan disegani karena Anda menjadi orang yang mampu memultiplikasikan, dalam hal ini adalah uang.